Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang kayaknya menarik banget buat teman-teman yang itu suka jalan kaki atau suka olahraga, tapi ngerasa kadang itu nggak konsisten untuk berolahraga. Kenapa demikian? Karena buku yang akan saya review kali ini sesuai dengan cover yang mungkin rekan-rekan sudah lihat gitu ya. Kelihatan covernya itu adalah buku tentang jalan kaki. Hah? Maksudnya buku tentang jalan kaki? Iya, buku yang akan saya review kali ini judulnya adalah A Philosophy of Walking atau filosofi dari berjalan. Dan seperti yang bisa kita sudah bayangkan dari judulnya, buku ini nanti akan membahas tentang filosofi apa sih yang ada di balik proses kita jalan kaki gitu ya. Makanya kenapa di buku ini tuh penjelasannya adalah tercantum bahwa buku ini akan berisi 25 rahasia untuk membuat diri kita keluar dan berjalan kaki setiap hari. Waduh, kayaknya menarik sekali gitu ya. Nah, untuk itu yuk kita mulai review bukunya. Buku ini ditulis oleh Frederick Gross, adalah seorang filsuf Prancis yang memiliki ketertarikan pada filsafat dan politik. Jadi kalau nanti bukunya ketika dibaca itu agak-agak filosofis gitu ya, wajar karena memang penulisnya itu adalah seorang yang memiliki ketertarikan pada dunia filsafat dan politik. Frederick Gross itu pernah mengajar selama 20 tahun di Paris Créteil University dan saat ini dia menjabat sebagai profesor pemikiran politik di The French Institute of Political Studies dan sekarang juga merupakan seorang peneliti di CEVIPOF dan saat ini ia juga aktif menulis buku tentang psikiatri, hukum, perang dan juga tentunya filsafat. Jadi menarik sekali kalau kita nanti akan bahas bukunya karena ditulis oleh seorang filsuf gitu ya. Nah, untuk itu yuk kita lihat gambaran bukunya seperti apa sih atau ini buku tentang apa sih sebenarnya? Seperti yang mungkin tadi sudah sempat saya jelaskan dan singgung-singgung dikit gitu ya di bagian awal buku ini adalah buku tentang jalan kaki. Simpel memang, ya memang benar ini buku tentang jalan kaki yang selama ini orang menganggap itu sebagai salah satu jenis olahraga. Yang ternyata kalau kita menyimak-nyimak gitu ya dalam bukunya itu, ya ternyata jalan kaki itu tidak sekedar olahraga yang menyehatkan fisik, melainkan juga menyehatkan jiwa kita, menyehatkan pikiran kita. Dan melalui buku ini juga kita akan mendapatkan gambaran tentang kenapa sih banyak penulis-penulis keren, tokoh-tokoh terkemuka di dunia, tokoh-tokoh yang sangat produktif di bidangnya masing-masing, ternyata kalau kita ulik-ulik dalamnya adalah seorang pejalan kaki yang tak kenal lelah. Nanti akan dijelaskan di buku ini. Dan masih di buku ini juga, kita juga akan mendapatkan banyak insight baru tentang berbagai manfaat berjalan kaki. Yang selama ini nggak kita sadari. Karena jujur kalau saya juga sempat membaca buku ini gitu ya, saya tuh menemukan banyak fakta-fakta yang nggak saya sadari, tapi ya bagus, positif gitu. Karena semua ini menyadarkan kita tentang pentingnya berjalan kaki, yang merupakan salah satu pendekatan untuk manusia bisa menikmati hari. Gitu rekan-rekan. Dan di buku ini juga akan tersaji kisah-kisah tokoh terkenal seperti Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud, Gerard de Nerval, Mahatma Gandhi yang mungkin kita juga sudah kenal, Henry David Thoreau dan juga masih banyak lain tokoh-tokoh lain yang diulas gitu ya di perbabnya, masing-masing tokoh ini dibahas ulas perbabnya yang tentunya kaitannya dengan jalan kaki dan filosofinya. Dan di buku ini juga dibahas memang karena dengan berjalan kaki mereka bisa menghasilkan banyak karya ternyata. Jadi mereka bisa produktif soalnya juga karena berjalan kaki. Yang ternyata kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata proses berjalan kaki ini membuat mereka bisa lebih mendapatkan pemaknaan tentang kehidupan di sekitar mereka. Jadi nggak cuma sekedar aktivitas fisik ternyata yang didapatkan dengan kita berjalan kaki, tapi juga aktivitas pemikiran yang ternyata memiliki filosofi mendalam dalam kehidupan manusia. Waduh, dengar dari buku ini tentang apa jadi tertarik gitu ya, seperti apa. Yuk kita simak bukunya. Secara umum kalau buku ini diulik-ulik dan dibuka gitu ya, akan ada 25 kisah. Makanya di awal tadi itu adalah 25 rahasia gitu ya. Dan di masing-masing judul gitu ya, 25 judul dan juga 25 kisah ini masing-masing memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah proses berjalan kaki yang tampaknya sederhana bisa berdampak banyak terhadap kesuksesan, kebahagiaan, kreativitas,
dan juga keceriaan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi saya akan rangkum 3 cerita menarik gitu yang menurut saya juga menggambarkan buku ini gitu ya. Yang pertama adalah tentang di bagian ke-7 akan dibahas tentang kesendirian, di bagian ke-14 akan dibahas tentang regenerasi dan juga kehadiran, dan di bagian ke-23 akan dibahas tentang elemental. Nah, saat lagi saya akan bahas masing-masing bagian itu seperti apa gambarannya ya. Di bagian ke-7 akan dibahas tentang kesendirian. Dari judulnya aja saya juga awal ketika melihat buku ini gitu ya dan melihat judul kesendirian penasaran apa hubungannya kesendirian dihubungkan dengan berjalan gitu ya. Dan di bagian ini menjelaskan tentang proses jalan kaki. Jadi kalau kita proses jalan kaki itu ternyata kita harus menemukan irama dasar kita sendiri biar kita nggak gampang capek. Jadi setiap orang itu punya pola irama dasarnya yang bisa dia temukan, dan kalau sudah ditemukan dia nggak gampang capek padahal sudah berjalan cukup lama. Nah, jadi ini penting menemukan irama itu biar kita nggak mudah capek, dan untuk bisa menemukannya maka kita butuh untuk berjalan sendiri. Nah, kesendirian juga penting agar kita bisa menyatu dengan lingkungan dan alam. Dengan melakukan sinkronisasi dengan alam saat berjalan, kita akan menemukan ketenangan dalam kehidupan kita. Coba kalau misalkan saya ambil contoh dari contoh ini adalah mungkin kalau kita berjalan gitu ya. Coba kita menikmati jalan, kita rileks aja dengan lingkungan kita. Sendiri, kita menikmati proses ketika kaki melangkah demi melangkah. Nah, kalau di buku ini dibahas bahwa ternyata dengan latihan berjalan sendiri itu, maka itu membantu kita untuk bisa menyatu dengan alam. Kita akan merasakan hembusan angin mungkin yang datang kepada diri kita. Kita bisa akan menemukan suara-suara hewan seperti burung yang ada di pohon, dan itu membantu kita untuk menemukan sinkronisasi dengan alam. Sehingga akhirnya ya kita dapat ketenangan. Makanya banyak orang yang lagi nggak tenang nih, ya udah jalan-jalan aja. Bisa jadi itu akan membantu dia untuk tenang. Itu yang dibahas di bagian ke-7. Nah, setelah itu saya akan juga bahas di bagian ke-14 tentang regenerasi dan juga kehadiran. Di bagian ini memang agak-agak lebih berat dan filosofis gitu ya. Kan di bagian ini singkatnya adalah akan membahas tentang utopia sebuah kelahiran kembali melalui proses berjalan kaki. Jadi keyakinan bahwa kita bisa berjalan, kita bisa lahir kembali gitu ke dunia gitu ya. Kita akan fresh kembali dengan berjalan kaki. Di sini dikasih contoh adalah proses ziarah di Gunung Kailas di Tibet. Jadi oleh banyak agama gitu ya di timur dianggap sebagai tempat suci Gunung Kailas ini, sehingga dalam momen tertentu mereka menggunakan itu untuk momen ziarah gitu ya. Jadi dengan cara apa ziarahnya? Dengan cara berjalan kaki, melintasi pegunungan, melintasi tempat-tempat yang sempit, yang medannya itu susah gitu. Lintasan yang sempit, curam, dan menyulitkan memang sedikit demi sedikit akan membuat kita kelelahan, lemah, sampai akhirnya kita tak berdaya, dan akhirnya kita merasa bahwa ya identitas kita, apapun background kita, jadi nggak penting lagi. Maksudnya apa kok nggak penting lagi? Ya kita nggak lagi jadi siapapun ketika kita dalam kondisi terpres, kita merasa susah gitu ya karena perjalanannya cukup berat. Kita nggak lagi jadi siapapun kecuali menjadi seonggok tulang dan daging yang menjadi sesosok tubuh yang terus melangkah tanpa henti dan kelelahan ini. Nah, jadi ini menceritakan di titik-titik berat gitu ya dalam kehidupan yang membuat kita tuh jadi ya nggak bermakna. Kita cuman sosok yang berjalan aja gitu. Dan hingga akhirnya mereka sampai di tujuan mereka itu tadi dan menemukan pemandangan yang luar biasa indahnya. Kemudian mereka bisa melihat keindahan yang terpancar dari gunung itu yang ditempuh dengan proses-proses yang sulit gitu ya. Dan ternyata ini membuat mereka merasakan energi kemenangan yang mengisi 2 jenis impuls kalau dalam buku ini. Impuls yang ambruk pada saat mereka drop, pada saat mereka jatuh gitu ya, dan mereka melepaskan semua kemelekatan dalam diri mereka, dan impuls yang melontarkan peki kebahagiaan. Dengan 2 impuls ini kemudian tergerak untuk keluar, maka kita akan merasakan perjalanan yang kelihatan sederhana, tapi bisa menjadi perjalanan yang mengubah kehidupan kita dan merasa membuat kita itu terlahir kembali. Karena proses yang susah dan proses yang sangat happy membuat kita itu merasakan tadi 2 jenis impuls tadi itu. Nah, di bagian ke-23, ini bagian hampir di bagian belakang, juga akan dibahas jalan kaki hubungannya dengan elemental. Elemental itu apa sih? Di bagian ini akan membahas proses akan kita berjalan gitu ya, atau kita berangkat untuk berjalan kaki misalkan selama beberapa hari ya, nggak cuma 1 hari. Apa sih yang akan kita tanyakan kepada diri kita kalau kita mau berangkat untuk berjalan kaki ke satu tempat gitu ya, yang kayaknya jauh dan nggak cuma 1 hari? Salah satunya adalah barang-barang apa aja yang akan kita bawa.
barang apa yang akan kita bawa ini menjadi penting, karena jangan sampai kita bawa barang yang terlalu berat yang akhirnya akan membebani langkah-langkah kita, yang akhirnya akan membuat kita repot, bukan? Maka secara nggak langsung kondisi ini akan membuat kita fokus pada hal yang esensi dan atau elemental yang benar-benar bermakna dan berguna bagi perjalanan kita. Filosofi ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sama, filosofi kita berjalan dan kita memilih hal yang elemental ini. Dalam kehidupan kalau kita mau tenang, kalau mau kita merasa tanpa beban ya kita fokus pada hal-hal yang esensial. Kita fokus pada hal-hal yang elemental, yang penting, yang berguna, yang punya nilai bagi diri kita aja. Sedangkan yang nggak penting ya harus dengan kerelaan tinggi untuk kita tinggalkan. Itu membuat kita akhirnya hidup lebih tenang. Kesimpulannya adalah secara umum buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini mungkin sudah senang jalan kaki tapi ngerasa nggak konsisten dan butuh dorongan motivasi. Kira-kira kenapa sih saya perlu jalan kaki gitu ya? Dalam buku ini teman-teman akan menemukan banyak alasannya tuh. Bahkan itu berdasarkan sejarah dan fakta gitu ya. Kenapa kok kemudian jalan kaki itu bisa merubah diri kita, menyehatkan diri kita nggak cuma secara jiwa tapi juga secara raga. Karena nanti di buku ini akan dibahas esensi dan filosofi dari jalan kaki yang kita anggap simpel tapi ternyata nggak simpel gitu ketika saya baca. Buku ini juga pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang ingin dapat insight tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup lebih sehat bahkan dalam kondisi mungkin pandemi seperti saat ini ya, yang salah satunya adalah melalui berjalan kaki. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas pada buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.